Pembahasan kali ini kami akan membahas film inspiratif lagi. Tepatnya dulu kami pernah membahas versi yang Jepang. Nah, pada video ini kami akan membahas Good Doctor versi Korea. Untuk cerita mengisahkan seorang pemuda autis yang bercita-cita menjadi seorang dokter profesional. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak ceritanya sampai habis. Film ini dibuka dari seorang bocah yang bernama Park Shion. Shion lahir dari keluarga yang kurang harmonis. Selain itu, ia juga memiliki penyakit autis dalam dirinya. Karena hal tersebut, ia sangat sulit untuk beradaptasi dengan teman sebayanya. Namun, ia selalu dibantu oleh kakaknya agar bisa bermain dengan yang lain. Lantaran tidak ada yang mau bermain dengan Shion. Walaupun Shion autis, tapi sepertinya dia anak yang baik dan pintar. Sedangkan kakaknya adalah orang yang baik dan suka perhatian padanya. Meski Shion autis, tapi ia memiliki cita-cita yang luar biasa, yaitu menjadi seorang dokter yang baik. Shion bercita-cita seperti itu ketika hewan peliharaannya telah mati. Dan mulai dari situ, ia berniat untuk menjadi dokter. Suatu hari mereka berdua mengalami masa-masa yang sulit, di mana orang tuanya sering berbuat kasar kepada mereka. Dan karena hal itu, jalan satu-satunya untuk menenangkan diri yaitu mereka selalu tidur di dalam bus tua di dekat desa. Di momen-momen itu, kakaknya selalu percaya kepada Shion kalau suatu saat nanti ia bisa menjadi dokter yang baik. Bahkan tak terduganya, ia juga memberikan sebuah mainan dokter-dokteran. Hal tersebut membuat Shion senang, karena kakaknya selalu percaya kepadanya, meskipun ia memiliki keadaan yang tidak normal. Di suatu hari kakaknya mencoba untuk meminta kepada temannya untuk mengizinkan adiknya bermain. Namun temannya di sini terlihat tidak menyukainya. Bahkan ia meminta kepada Shion jika ingin bersama, dirinya harus mengambil benda di tambang. Kakaknya yang mengetahui hal tersebut akhirnya mematuhi perintah dan masuk ke dalam tambang tersebut bersama Shion. Namun saat sebelum mengambil benda tersebut, tiba-tiba gua tersebut runtuh dan menimpa mereka berdua. Cerita bersingkat saat bantuan medis mulai datang. Dan saat itu ada dokter yang berhasil menemukan mereka berdua. Dokter itu bernama Dr. Choi. Di keadaan seperti itu, Choi pun akhirnya mengobati mereka berdua. Namun naasnya hanya salah satu dari mereka yang masih bisa hidup, yaitu Shion saja. Sedangkan kakaknya telah meninggal dalam insiden runtuhnya gua tersebut. Nah, dimulai dari sini kehidupan dari Shion mulai sepi, karena kakak kesayangannya telah tiada. Meskipun begitu, ia tidak patah semangat untuk menjadi dokter. Malahan ia lebih bersemangat lagi untuk menjadi dokter, karena ia tidak ingin kehilangan orang yang ia sayangi lagi. Dan mulai dari situ, ia pun belajar tentang dunia kedokteran kepada Dr. Choi. Pada waktu itu, Dr. Choi sangat terkejut. Lantaran di usia yang begitu belia, Shion sudah bisa menghafal beberapa hal yang rumit tentang dunia kedokteran. Dan mulai dari sini, Dr. Choi pun sering mengajari Shion untuk menjadi dokter. Ternyata alasan dari Shion bisa menghafal semua buku kedokteran adalah efek samping dari penyakit autisnya. Yang menurut analisis dokter, kalau pengidap autis memiliki ingatan yang luar biasa. Atas hal tersebut juga, Dr. Choi mengajarkan menjadi dokter meskipun Shion adalah orang yang autis. Bahkan ia percaya bahwa suatu saat pengetahuan dari Shion akan berharga bagi semua orang. Dan alasan kedua, ia ingin suatu saat semua orang tidak menganggap rendah orang autis lagi. Bukan hanya itu saja, ia bertujuan agar orang seperti Shion tidak menyerah dalam kehidupannya. Secara mengejutkan pula, Dr. Choi bekerja di salah satu rumah sakit terkenal di Korea. Cerita berlanjut lagi saat Shion sudah dewasa, dan sekarang ia sudah lulus dari Universitas Kedokteran. Dengan berbekal ilmu kedokteran yang ia punya, Dr. Choi yang dulu mengajarinya merekomendasikan Shion kepada rumah sakit bekerjanya. Hal itu membuat Shion senang, lantaran tujuannya sebentar lagi akan terwujud. Di hari interview tersebut, Shion bergegas menuju ke sana. Namun saat di perjalanan, ia mendapati anak yang telah kejatuhan papan reklame. Tahu akan hal itu, jiwa dokternya memberontak untuk ingin menolongnya. Di sini diperlihatkan kalau Shion hanya menggunakan ilmu pengetahuan yang ia pelajari saja. Jadi bisa disimpulkan ia belum pernah sama sekali mengoperasi dan mengobati seorang yang terluka. Di waktu yang tidak tepat, ia hanya menggunakan bahan seadanya saja untuk mengobati anak tersebut. Tapi pada akhirnya, Shion berhasil mengatasi pertolongan pertama. Lalu akhirnya ambulan membawa anak tersebut.
Di sini ibu dari anak tersebut meminta Xion untuk bersamanya sampai di rumah sakit. Kebetulan pula rumah sakit yang dituju sama. Alhasil Xion pun juga ikut ke sana. Dan ternyata benar bahwa di tengah perjalanan keadaan dari anak tersebut mulai memburuk. Meski begitu, Xion tetap melakukan apapun untuk mengulur waktu sampai ke rumah sakit. Dan akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Waktu itu Xion terlihat kebingungan karena dokter tidak boleh membiarkan ia masuk. Lantaran saat ini ia sudah mengetahui masalah dari anak tersebut. Tapi sebelum dokter itu mengoperasi anak tersebut, Xion mengatakan beberapa kata tentang solusi untuk menyelamatkannya. Dokter yang mengetahui hal tersebut tampak kebingungan dan menghiraukannya saja. Benar saja apa yang dikatakan oleh Xion ternyata benar. Bahkan apa yang dikatakan sebelumnya adalah cara untuk bisa menolong anak tersebut. Di samping itu Xion yang menunggu operasi tersebut tampak gelisah. Apalagi ia berperilaku aneh, yaitu ia seakan-akan mengoperasi sesuatu. Bisa terlihat kalau hal itu adalah refleks dari penyakit autisnya. Sementara di sisi lain, Dr. Choi sedang mengadakan rapat untuk membahas perekrutan Xion ke rumah sakit ini. Namun tampaknya semua orang menolak usulan dari Dr. Choi, lantaran apa yang ia rekomendasikan adalah dokter cacat mental. Lalu Dr. Choi yang tidak bisa apa-apa lagi harus menerima kenyataan tersebut. Dengan berat hati, ia pun memberitahu Xion bahwa ia tidak terima oleh rumah sakit ini. Selain itu, Choi juga menanyakan kenapa ia tidak datang tepat waktu. Xion menjawab kalau dirinya sedang menyelamatkan anak yang sedang terluka. Dan tak terduga lagi kabar Xion yang tadi mengobati viral di media sosial. Direktur rumah sakit yang mengetahui kabar tersebut memanggil kembali Xion dan Dr. Choi. Saat dalam rapat tersebut, terlihat kalau para direktur mulai mempertimbangkan kelayakan dari Xion untuk bisa menjadi dokter di rumah sakit ini. Tapi di sini juga terungkap kalau para direktur hanya memanfaatkan keviralan video tersebut. Tujuannya untuk mempromosikan rumah sakit ini. Jadi terlihat kalau para direktur hanya memanfaatkannya saja. Meski demikian, ada beberapa direktur yang masih tidak suka kalau Xion dipekerjakan di tempat ini. Karena ke depan Xion bisa membuat masalah yang berarti. Dalam sisi Dr. Choi meminta semua direktur untuk mempercayainya. Bahkan ia berjanji jika Xion membuat suatu masalah maka ia bersedia mengundurkan diri. Di lain sisi ada manusia gak ada akhlak yang memanfaatkan hal tersebut. Tujuannya untuk membuat Dr. Choi turun dari kedudukannya. Jadi terungkap kalau Dr. Choi di rumah sakit ini berperan besar. Atau lebih tepatnya memiliki jabatan paling tinggi. Lalu kemudian Xion mengenalkan dirinya kepada semua direktur. Sekaligus ia berjanji untuk menjadi yang terbaik dan tidak membuat kesalahan. Pada waktu itu satu dari mereka bertanya tentang apa alasannya menjadi dokter. Dengan polosnya Xion menjawab kalau ia hanya bertujuan untuk menyembuhkan anak-anak dari penyakitnya. Yang berarti Xion ingin anak tumbuh dewasa. Semua orang yang berada dalam rapat tersebut sangat terkejut dengan alasan dari Xion. Dan karena hal tersebut, akhirnya Xion diterima menjadi dokter anak di rumah sakit ini. Esok harinya Xion bekerja di hari pertamanya. Di kesan pertamanya, ia dianggap sebagai orang yang aneh. Apalagi Xion tidak memiliki ilmu dalam bidang sosialisasi dan adaptasi. Karena sifatnya itu, ia pun tidak disukai oleh dokter yang lain. Siang harinya, ia dipanggil seseorang yang bernama Profesor Kim. Di mana Kim adalah orang yang mengoperasi anak yang telah diselamatkan oleh Xion sebelumnya. Di saat itu Kim bertanya kepadanya bagaimana ia bisa mengetahui masalah dari anak tersebut. Xion menjelaskan kalau ia hanya berbekal ilmu yang ia pelajari saja. Di saat itu juga terungkap kalau Kim dulu adalah murid dari Dr. Choi. Nah, pada kesempatan itu, Dr. Choi meminta Kim untuk membimbing Xion agar bisa menjadi dokter yang baik. Ia juga menjelaskan jika nanti Xion mendapat masalah, maka dirinya akan mundur dari rumah sakit ini. Pada awalnya, Kim menolak tawaran tersebut. Karena terlihat kalau kedepannya Xion akan membuat masalah. Tapi pada akhirnya ia menuruti perkataan dari Dr. Choi agar gurunya tidak mundur atas kesalahan dari Xion. Malam hari Xion dikejutkan dengan wanita mabuk yang nyelonong masuk ke dalam rumahnya. Usut punya usut, orang itu adalah salah satu dokter di tempat kerjanya yang bernama Dr. Cha, yang mana ia bekerja sebagai asisten dari Profesor Kim. Esok harinya mereka pun pergi ke rumah sakit bersama-sama, lantaran rumah mereka hanya bersebelahan. Di waktu itu Cha kebingungan karena perilaku dari Xion terlalu aneh.
Tapi ia pun memakluminya karena Xion mengidap penyakit autis. Di hari pertamanya, Xion hanya diberi arahan dan tempat di rumah sakit tersebut. Selain itu, para senior juga mengetes seberapa jauh Xion tahu tentang dunia kedokteran. Setelah semuanya selesai, ia diajak untuk melihat para pasien di sana. Nah, pada kesempatan itu, ia mendapati kalau ada anak yang merasa ada masalah di tubuhnya. Xion mengidentifikasi kalau anak tersebut tidak bisa kencing selama 3 hari. Namun Kim dan dokter yang lain hanya menghiraukannya saja, karena itu adalah pasien dari Dr. Go. Jadi di sini terungkap kalau dokter di sini hanya menangani apa yang telah mereka tugaskan. Jadi mereka tidak bisa langsung mengobati pasien dari dokter yang lain. Dan sekarang, dokter dari anak tersebut ada urusan lainnya. Xion yang melihat kondisi dari si anak mulai memburuk meminta Kim untuk mengoperasinya. Namun tetap saja Kim hanya menghiraukannya saja. Ternyatanya Kim sekarang memiliki jadwal untuk mengoperasi satu pasien lain. Jadi ia tidak bisa mengoperasi secara bersamaan. Mengetahuinya, Xion tidak bisa apa-apa. Dan ia hanya melihat dan mengawasi anak tersebut. Tak lama berselang, penyakit anak tersebut mulai kambuh. Xion yang mengetahuinya mencoba mencari cara apa masalah dari anak tersebut. Singkat cerita, ia berprasangka kalau anak ini harus cepat dioperasi. Jika tidak, maka penyakitnya akan semakin parah. Nah, dalam kondisi yang sulit itu dan tidak ada dokter Go di sini, akhirnya Xion memutuskan untuk mengoperasinya sendiri. Pada awalnya, para perawat menolaknya. Namun ada salah satu perawat yang mendukungnya. Dan karena hal tersebut, mereka pun berhasil membawanya ke ruang operasi. Di sana Kim dan dokter lain pun terkejut karena Xion telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Sementara dalam sisi Xion, ia hanya berpikir untuk mengoperasi saja. Bahkan Xion tidak berpikir apa resiko yang akan ia terima nanti. Singkat cerita, Xion mencoba untuk mengoperasinya. Namun tiba-tiba ia mulai panik karena ini adalah kali pertamanya mengoperasi. Dan tak disangkanya, ternyata itu adalah refleks dari penyakit autisnya yang membuatnya seperti itu. Dokter Kim yang melihat hal itu mau tidak mau harus mengoperasi 2 pasien secara bersamaan. Karena sekarang ia tidak bisa menyia-nyiakan waktu. Tapi sebelum itu ia memarahi Xion karena telah melakukan kesalahan yang keadaan seperti ini. Karena hal tersebut ia memintanya keluar agar nanti saat dioperasi tidak ada kendala. Nah, kabar tersebut sampai terdengar oleh direktur dan Dr. Choi sendiri. Atas hal tersebut mereka pun melihat dari luar ruang operasi. Sementara Xion juga berada di sana untuk melihat dan memberi solusi untuk bisa menyelamatkan kedua anak tersebut. Singkat cerita, berkat solusi yang diberikan oleh Xion, Kim pun bisa menyelesaikan 2 operasi secara bersamaan. Namun nyatanya Dr. Go bukan memiliki urusan yang penting, malahan ia bermain golf. Jadi bisa dikatakan kalau Dr. Go hanya memikirkan dirinya dibanding dengan kondisi dari pasien. Setelah operasi selesai, Kim langsung menghajar Xion dengan alasan ia telah melakukan hal yang ceroboh dan tidak bisa dimaafkan. Xion yang mendengarnya hanya tertawa, dan hal itu semakin membuat Kim marah karena Xion tidak tahu apa kesalahan yang dibuatnya. Di sini terungkap kalau Xion tadi tertawa adalah karena efek samping dari penyakit autisnya, yang mana ekspresi ketakutannya malah berubah menjadi ekspresi tertawa. Setelahnya Dr. Cha mengatakan kepada Xion apa kesalahannya, yang mana itu bukanlah urusannya membawa anak tersebut ke ruang operasi, yang mana semestinya yang mengoperasi anak tersebut harus dokter yang pernah mengoperasi sebelumnya, atau bisa disebut dengan dokter tetapnya, karena jika dokter lain nanti bisa berakibat fatal. Tapi meski begitu, Xion tampak menghiraukan perkataan dari Dr. Cha. Meski ia dimarahi oleh semua dokter di sana, Xion sempat mendapatkan terima kasih dari pasien, yang mana berkat Xion anaknya bisa terselamatkan. Nah, part ini kita akhiri sampai di sini dulu. Berikutnya cerita akan menjadi semakin menarik dan menegangkan. Lantaran untuk saat ini para timnya masih tidak mempercayai Xion sebagai seorang dokter.